Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Kutusya Putra. Saya berasal dari SMP Sulu, Jakarta Selatan. Saya berada di kelas 9A. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari Bu Febrianti. Materi yang saya akan bahas kali ini adalah etika dari penyebaran informasi pada era digital. Era digital saat ini memudahkan manusia mempublikasi informasi dengan cepat dan mudah. Contohnya, memberikan saran yang bermanfaat melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, atau blog. Dampak positif dari informasi yang bersifat publik sebagai berikut. 1. Mudah mencari informasi. 2. Terdapat transparansi dari pemerintah kepada rakyat. 3. Mendapat pengetahuan dari media sosial. Yang keempat, wawasan semakin luas. Dampak negatifnya adalah banyak informasi yang mengandung isu sensitif, malah mudah menyebarkan berita bohong, malas membaca buku, informasi pribadi menjadi tidak rahasia, terjadi tindak kriminal. Informasi yang bersifat pribadi. Dampak positif jika membiarkan informasi bersifat pribadi adalah melindungi data-data pribadi dari kejahatan internet. Sedangkan dampak negatif jika membiarkan informasi bersifat pribadi adalah menjadi tertutup dengan dunia luar. Oleh karena itu, seseorang harus bijak mengelola informasi pribadi. Informasi yang dapat diakses publik. Jika seseorang membiarkan data pribadi dapat diakses publik, maka akan menimbulkan kejahatan internet. Kejahatan internet adalah tindakan ilegal yang dilakukan suatu pihak melalui jaringan komputer dengan media internet untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Contohnya kejahatan internet sebagai berikut. 1. Pencurian data. Pencurian data atau data thief merupakan tindakan ilegal dengan mencuri data atau sistem komputer untuk kepentingan tertentu dengan cara menjual data curian kepada pihak lain. Biasanya, tindakan pencurian data berujung pada kejahatan penipuan secara online. Yang kedua, akses ilegal. Akses ilegal atau unauthorized access adalah pihak yang menyusup ke dalam jaringan komputer tanpa izin dari pemilik. Biasanya, korban akan kehilangan data-data penting. Tidak jarang, akses ilegal merupakan cara oknum tertentu untuk melakukan aksi penipuan dengan memakai nama pemilik akun tersebut. Yang ketiga, hacking dan cracking. Hacking merupakan aktivitas menerobos program komputer milik orang lain. Pelaku atau hacker biasanya memiliki keahlian membuat dan membaca program keamanan. Hacker tidak selamanya buruk karena ada kegiatan hacking yang positif, seperti hacker yang sengaja dibayar untuk mencoba suatu sistem keamanan untuk mengetahui tingkat keamanan sistem tersebut. Kejahatan lain adalah cracking, yaitu hacking untuk tujuan jahat. Biasanya, cracker atau pelaku hacking atau pelaku cracking mencoba mengetahui simpanan nasabah di bank atau pusat data lain untuk menguntungkan diri sendiri. Sekilas, hacking dan cracking hampir sama, tapi hacking lebih fokus pada proses, sedangkan cracking lebih fokus pada hasil. Yang keempat, carding. Carding adalah penyalahgunaan kartu kredit, yaitu kegiatan belanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain. Data pada kartu kredit biasa didapat melalui tindakan pencurian di internet. Yang kelima, defacing. Defacing adalah aktivitas mengubah halaman web milik pihak lain. Pada kasus defacing yang sering dijumpai, biasanya pelaku melakukan defacing untuk iseng, pamer, kemampuan membuat program, atau mencuri data untuk dijual ke pihak lain. Sekarang saya akan membahas bagaimana cara menyikapi dampak-dampak negatif yang telah saya sebutkan tadi. Pertama adalah memilah informasi. Pernah beredar kabar bahwa terdapat versi palsu dari beberapa situs berita ternama di Indonesia. Bagi orang yang cermat dan sering mengakses situs-situs berita yang asli, mungkin mereka akan langsung menyadari dan tidak terpengaruh oleh berita-berita yang menyesatkan. Terlepas dari keberadaan situs palsu, ada situs asli yang memberitakan informasi sesat. Cara untuk menemukan, memilah, dan memilih informasi yang benar dan dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Mencari informasi berdasarkan sumbernya. Untuk mencari informasi yang valid dapat dilakukan dari situs-situs ternama seperti detik.com, yahoo.com.id, habis itu kompas.com, dan banyak-banyak lainnya. Yang kedua, mencari berita yang serupa. Suatu kejadian penting pasti akan diberitakan, seperti sidang gugatan pemilihan presiden. Hanya ada satu kejadian di situ tempat, sehingga secara logika berita-berita yang dimuat di situs-situs pemberitahuan akan memiliki informasi yang sama walau kata-katanya berbeda.
Yang ketiga, waspada provokasi. Sebuah berita harus netral karena